Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bulan kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 17 Agustus 1945 dan pada nanti 17 Agustus 2024 kita sudah memasuki usia yang ke-79 tahun. Artinya sangat banyak sekali perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan sebelumnya, dan kita juga barangkali bisa menjadi pahlawan begitu ya untuk kemajuan bangsa Indonesia ini hingga menuju 79 tahun dan tahun-tahun berikutnya lagi. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi bagaimana sih arti kemerdekaan Indonesia, kita langsung berbincang, berdiskusi. Langsung saja sapa ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI yang sudah hadir bersama kita secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Prof, bagaimana kabarnya untuk pekan ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat insya Allah. Alhamdulillah sehat dan merdeka ya Pak Prof ya. Merdeka. Alhamdulillah. Pak Prof, nah untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai bulan kemerdekaan. Nah, dari Pak Prof sendiri atau dari Islam sendiri itu untuk arti merdeka itu seperti apa sih Pak Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah bahwa kita masih bisa mengalami lagi kembali bulan Agustus pada tahun 2025 ini. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bulan Agustus itu adalah bulan memperingati kemerdekaan Indonesia. Maka ada sejak tanggal 1 Agustus kita harus mengibarkan bendera merah putih ya. Tiap-tiap rumah, kantor atau tempat-tempat resmi maupun tidak resmi ya. Supaya kita tetap merasa bahwa kemerdekaan itu sesuatu yang berharga. Oleh karena itu kita mungkin perlu bersyukur pada Allah. Pertama tadi kita diberi oleh Allah tanah air yang bagus, yang indah, ya, yang udara juga segar, banyak air, hijau royo-royo, dan kekayaan alam yang melimpah. Juga kita bersyukur karena kita merdeka, tidak lagi dalam kungkungan atau dalam penyanderaan dari bangsa lain. Walaupun mungkin dalam tanda kutip rakyat sebagian belum merasa merdeka karena bagi mereka tidak mereka sama saja ya, ada dalam keadaan kemiskinan dan sebagainya. Untuk itu sekali lagi ya kita bersyukurlah dulu pada Allah dan punya niat bahwa kita ingin mengisi kemerdekaan itu sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya dengan ketaatan baik pada agama kita maupun ketaatan pada negara kita. Itu ini. Baik, nah Pak Prof, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini tadi Pak Prof sudah menyinggung sedikit. Nah, harusnya yang kita lakukan itu apa saja sih Pak Prof untuk kegiatannya sendiri? Ya, saya kira kegiatan kalau dalam bulan Agustus itu kan biasa. Pertama, jadi tadi mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah banyak berkorban, baik pahlawan pra-kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan, maupun pahlawan setelah kemerdekaan. Karena ternyata bangsa ini sampai hari ini perlu perjuangan yang luar biasa. Musuh-musuh negara itu mesti tetap ada. Zaman dulu penjajahan ya jelas-jelas penjajah yang membuat negara ini tidak maju, tidak bebas ya. Setelah itu merdeka, lalu juga masih datang anasir-anasir asing. Apakah itu paham komunis, paham kapitalis dan lain sebagainya. Maka kita sampai hari ini pun kita belum bisa
rasakan bagaimana kebebasan kemerdekaan tanpa intervensi asing. Mungkin alhamdulillah kita mempunyai ideologi Pancasila, di mana dalam Pancasila itu kan sebagai sebuah falsafah negara, ya, dasar negara yang memberikan satu wawasan kepada kita bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam orang, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam budaya, berbagai macam agama, berbagai macam adat istiadat, termasuk berbagai macam bahasa dan karakter manusia. Tapi bisa disatukan dengan modus vivendi, yaitu Pancasila. Dan Pancasila ini semua perbedaan-perbedaan itu hilang. Disatukan bahwa kita ini bangsa Indonesia. Kita ini adalah warga negara sebuah negara yang terhormat, yaitu negara Indonesia. Baik, Pak Prof tadi terkait ideologi Pancasila gitu di Indonesia sendiri. Nah, termasuk adalah organisasi Muhammadiyah yang bahkan sebelum Indonesia merdeka pun Muhammadiyah ini sudah ada. Nah, peran Muhammadiyah sendiri seperti apa dan bagaimana Pak Prof untuk dan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Ya, tidak diragukan lagi nih. Kita mempunyai pahlawan 23 pahlawan nasional yang diakui negara. Berarti Muhammadiyah itu sejak awal, sejak berdirinya juga sudah bercita-cita ingin memerdekakan Indonesia, ingin memajukan Indonesia. Sehingga K.H. Ahmad Dahlan itu melahirkan gerakan Muhammadiyah yang nantinya bisa mempersatukan Indonesia. Karena dengan Muhammadiyah itu berbagai macam suku bangsa itu kan satu, diikat oleh satu kesatuan, yaitu loyalitas sebagai sesama warga Muhammadiyah, tapi sekaligus menjadi satu ikatan tentang kita ini adalah bangsa Indonesia. Itu nih. Oleh karena itu, lalu kesininya juga Muhammadiyah mendirikan berbagai amal usaha seperti sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lain-lain. Itu adalah rangka ikut ambil mengisi kemerdekaan Indonesia. Masya Allah, sangat berarti sekali bahwa Muhammadiyah dalam peran Muhammadiyah ini dalam memajukan dan memperjuangkan tadi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TV-mu. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu dan kita masih membahas mengenai bulan kemerdekaan. Tadi Pak Prof sudah banyak menyampaikan mengenai arti dari merdeka itu sendiri begitu. Nah, insya Allah kita juga sudah merasakan secara luas dari kemerdekaan bangsa Indonesia ini meskipun masih banyak PR tentunya ya pemirsa. Dan Pak Prof tadi terkait juga dengan Indonesia kaya begitu. Nah, realitas Indonesia kaya ini kan kaya akan SDM-nya begitu. Tadi Pak Prof juga sudah menjelaskan kekayaan yang sangat luas begitu. Nah, termasuk budayanya gitu. Tapi apakah Indonesia ini sudah merdeka? Karena pada kenyataannya masih banyak dihuni oleh rakyat miskin. Bagaimana Pak Prof menyikapinya? Ya, jadi itu merupakan paradoks ya. Saya kira merupakan satu hal yang sangat bertolak belakang. Indonesia itu betul bukan main-main. Indonesia itu adalah negara kaya raya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Bayangkan aja, kita itu mempunyai tambang emas terbesar dan terbaik di dunia, itu Freeport. Yang dimana eksplorasi sampai hari ini lebih dari 150 juta ton. Jadi bukan seton, 2 ton, 150 juta ton. Nah itu kan, coba kalau dibagikan ke penduduk Indonesia, kita dapat setengah ton semuanya ya, setiap orang itu. Setengah ton, itu berapa itu setengah ton? Nah, tapi kita tetap aja, kita kan tidak kebagian apa-apa. Karena itu. Yang kedua, kita tuh mempunyai cadangan gas terbesar di Natuna. Oh, harga gas itu sekarang di dunia ini kan sangat mahal ya. Betul. Juga kita adalah mempunyai hutan terluas di dunia, 39 juta hektar. Kita mempunyai lautan terluas di dunia. Kita ini kan dikelilingi laut, di dalamnya juga laut ya.
pantainya juga luasan Nusantara itu begitu besar, dan kita mempunyai tempat-tempat indah di dunia yang paling banyak. Itu semua seharusnya kekayaan alam yang begitu luar biasa itu bisa menghidupi rakyat. Kata siapa dulu, itu semacam Pak Somad berapa, itu bekas KPK itu, Abraham Somad. Kalau tambang ini satu tambang saja, itu bisa dikelola dengan baik, tanpa ada korupsi, itu bisa menghidupi rakyat, menggaji rakyat 20 juta per bulan tanpa kerja. Tanggal 20 bulan. Lo bayangkan yang itu. Masa aja segitu, belum batu-bak. Betul. Nah inilah mungkin kesalahan tata kelola sumber daya alam Indonesia. Mungkin ini perlu ada pembenahan. Atau karena kita orang-orang bodoh, ya orang yang sedang bodoh, tidak mengerti. Sehingga tambang-tambang itu diserahkan ke asing, katakan Freeport itu ke Amerika, nikel ke Cina, dan itu pembagian keuntungannya sangat tidak manusiawi, tidak adil. 99% untuk mereka yang punya modal, itu kata Freeport itu dulu waktu perjanjiannya 1% untuk kita. Jadi kalau 124 juta ton itu, 150 juta ton itu, berarti untuk kitanya hanya 150 juta, 1,5 juta ton, tapi masih banyak. Berapa punya emas seperti itu. Dan lain-lain, kayak nikel itu kan sekarang dibutuhkan dunia, batu bara. Tapi kenapa ini? Ternyata memang tata kelola ini dikuasai asing. Yang kedua, hasil dari pengolahan alam kita itu juga diparkir oleh para pengusaha kita pun di Singapura, bukan pakai Indonesia. Uangnya itu di luar negeri. Kan sangat tragis ya. Rakyat itu miskin, banyak tidak. Tanah miskin itu ialah bantuan sosial sampai 300 triliun, 400 triliun per tahun. Itu kan tandanya kita ini miskin. Rakyat masih banyak yang memerlukan bantuan sosial. Lalu juga pekerjaan susah sekarang ini. Tahu kemarin di Kompas itu PHK untuk sampai Agustus ini terjadi di Jakarta 1000%. Jadi banyak yang putus kerja. Orang-orang susah cari kerja, sudah cari itu. Sekarang itu memang kelabakan, banyak pengangguran. Kelas menengah sudah mulai kehabisan uang tabungan. Nah, ini akibat apa? Akibat kita tidak amanah, tidak berintegritas dalam kehidupan. Etika dan integritas kita berbangsa bernegara itu hancur. Orang mementingkan diri sendiri, keluarganya kroniknya, tidak mementingkan rakyat banyak. Bayangkan, Neng, ada yang korupsi 300 triliun itu. Pertambangan mah, itu satu saja timah. 300 Hanya triliun. satu jenis ya Pak Prof ya? Ya, apa-apa kan kalau itu sampai 300 triliun, dibagikan ke rakyat kan bisa seorang 1 triliun. 300 triliun mungkin ke seorang bisa 100 juta atau 100 miliar. Ya. Artinya, Nah itulah mungkin ini jadi satu-satunya cara ya bagaimana mungkin pemerintahan baru ya kita berharap lah ada pembenahan. Perhatikan karena Pak Prabowo itu pernah menulis paradoks ya, negara kaya masa rakyatnya miskin, itu kan paradoks. Dalam bukunya ya Pak Prof ya? Bukunya itu pernah itu. Jadi gimana? Ini merupakan satu perhatian kita semua. Baik. Pak Prof, masuk Muhammadiyah lah, berbicara sedikit. Baik. Ya, artinya memang pengelolaan dari hasil bumi itu masih banyak PR begitu ya Pak Prof, dan harus terus dibenahi. Nah kalau dari Muhammadiyah sendiri terkait program kerja untuk kepengurusan terbaru ini apa Pak Prof untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri Pak Prof? Urusan terbaru gimana? Untuk program kerja untuk kemaslahatan dan kebermanfaatan ini Pak Prof. Kita mah organisasi sipil nih. Paling juga kita memberdayakan sama usaha supaya bisa
membuat para pegawai dan itu bisa sejahtera. Baik. Artinya memang punya bidangnya masing-masing juga ya Pak Prof ya. Pak Ya, Prof, ya, ya. terkait dengan bulan kemerdekaan ini sangat menarik sekali. Namun kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, dan kita juga masih membahas mengenai bulan kemerdekaan. Tadi memang sangat banyak sekali yang Pak Prof sampaikan, yang jelaskan bahwa peran Muhammadiyah terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, entah itu terkait mencerdaskan kehidupan bangsa juga, Muhammadiyah turut andil begitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di bidang pendidikan dan juga lain-lainnya. Nah, Pak Prof tadi juga menyampaikan mengenai hasil bumi, karena Indonesia itu juga sangat kaya hasil buminya, sumber daya manusianya, dan juga terkait SDM-nya kaya akan hasil buminya, tapi kenapa masih dihuni oleh rakyat yang miskin begitu? Dan hal ini juga artinya menjadi PR besar ya Pak Prof, atau PR besar terhadap pemerintah dan stakeholder lainnya begitu. Nah, Pak Prof bisa menyampaikan bagaimana PR tersebut kepada pemerintah? Ya, saya kira kita harus ya, bapak-bapak yang diberi amanah oleh rakyat untuk mengurus rakyat, tolong perhatikan rakyat. Jangan sampai rakyat itu hanya dikasih bansos. Saya kira tidak bagus. Tetapi rakyat itu diberdayakan, mereka punya pekerjaan, punya penghasilan. Oleh karena itu satu-satunya pertama adalah ini kepada pemerintah baru ya, kita berharap ketegasannya untuk memberantas korupsi. Karena korupsi itu berbahaya dan menghancurkan harapan rakyat. Jadi bukan hasil bumi, Neng. Hasil sumber daya alam. Jadi kalau hasil bumi itu kepada pertanian, kalau ini hasil sumber daya alam. Itu harus betul-betul dikelola secara baik. Dijaga. Jangan sampai dipakai untuk kepentingan politik, kepentingan kroni, kepentingan kelompok, kepentingan yang lain. Jangan korbankan semua potensi kita, kekayaan alam Indonesia itu jangan dikorbankan untuk hanya kepentingan segelintir orang, oligarki maupun. Saya yakin pemerintah yang baru ini bisa, ya, karena itu. Yang kedua, didiklah semua aparat yang ada di pemerintahan, baik tingkat pusat, tingkat daerah, termasuk juga militer dan polisi, untuk dididik secara tegas penegakan integritas Pancasila, etika dan integritas. Jadilah mereka itu pejuang-pejuang kesejahteraan rakyat, pejuang-pejuang. Sekarang kan era kemerdekaan sudah mulai, tapi kita yang merupakan itu bagaimana rakyat itu sejahtera, itu aja. Rakyat itu sudah payah sekarang ini. Terus terang saja, rakyat kecil itu tidak memerlukan infrastruktur, ya, tapi yang diperlukan oleh rakyat itu sekarang itu bagaimana dia punya penghasilan. Kalau orang sekarang ngomong kerja susah, bisnis juga tidak laku, minta-minta tidak ada yang memberi. Oleh karena itu angka bunuh diri tinggi, ya. Apa membunuh orang atau bunuh diri tinggi. Karena itu sudah titik nadir keputusasaan rakyat. Nah, ini menjadi, kalau menurut saya, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Mulailah dari penataan ketatanegaraan, penataan SDM, penataan terhadap aturan-aturan yang lain, termasuk aturan-aturan anti korupsi. Perkuat KPK, undang-undangnya kalau perlu dirubah, dan carilah orang-orang yang punya kemampuan untuk amanah, ya, lalu jujur, yang bisa menjadikan KPK ini berwibawa kembali, sehingga orang-orang takut. Sekarang itu kan ada beberapa unsur. Pertama, rakyat menganggap bahwa bukan rakyat, korupsi itu menjadi sesuatu yang lumrah sekarang itu. Sehingga pelaku korupsi kalau tertangkap itu mereka tersenyum, ya, melambai-lambai tangan. Kalau di negara lain luar biasa.
Yang kedua, masyarakat menganggap para koruptor itu bukan aib ya. Mereka bahkan ada yang keluar dari tahanan korupsi itu disambut ya, rame-rame. Ya. Memang itu pernah. Yang ketiga, punishment atau hukuman memberi korupsi itu ringan. Hanya 10 tahun atau 12 tahun. Kalau di Cina, yang saya tahu dari kita didor, ditembak. Bahkan dulu pernah presiden Cina ngomong gini, saya siapkan 9 peti mati, ditambah 99 untuk para koruptor, 1 untuk saya jika aku koruptor. Sehingga di Cina itu tingkat korupsinya sangat rendah. Ya. Karena itu saya kira Singapura juga begitu tegas ya untuk korupsi. Nah, saya kira itu kontrol itu harus ada. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan nih, saya berharap pemerintahan baru untuk menjalankan amanah sebaik-baik. Nggak peduli tidak populer juga tidak apa-apa. Yang penting Indonesia sejahtera begitu ya Pak Prof ya. Ya, kalau beliau sekarang meninggalkan legasi, meninggalkan warisan Indonesia sejahtera, Indonesia bagus, adil, rata, makmur, ya itu sudah bagus. Dikenang oleh rakyat dan beliau mendapatkan pahala dari Allah sebagai pemimpin yang adil, yang bagus. Insya Allah. Tadi poinnya terkait juga dengan kekerasan atau kejahatan yang semakin meningkat itu memang berhubungan erat dengan kemerdekaan itu sendiri ya Pak Prof. Apalagi sudah memasuki usia ke 79 tahun. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali Pak Prof juga bisa memberikan semangat begitu untuk kepada para pemirsa di rumah, mengajak kepada para pemirsa dan kepada seluruh warga Indonesia untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan Pak Prof. Saya kira ya, Muhammadiyah itu mengeluarkan satu keputusan muktamar di Makassar, yaitu Indonesia sebagai negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah, yaitu diakui bahwa Indonesia ini merdeka berdasarkan Pancasila dan menjadi sebuah negeri hasil kesepakatan bersama. Sedangkan wasyadahnya adalah kita ingin membuktikan Muhammadiyah itu kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kita ingin memakmurkan, ingin membahagiakan, ingin memajukan bangsa ini. Saya kira itu saja, minimal kita, diri kita, saudara kita, keluarga kita tidak melakukan rusakan, terus merusak Indonesia. Baik aparat tidak merusak korupsi, sebagai rakyatnya tidak merusak tatanan, semuanya ingin Indonesia lebih baik ke depan. Itu saja mungkin. Masya Allah. Terima kasih Pak Prof atas informasi, penjelasan dan pencerahannya tadi, bagaimana kita harus mengisi dan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan baik dan benar. Tentunya semoga kita juga dan berharap Indonesia akan semakin maju lagi dengan tadi salah satunya agar masyarakat dan warga bangsa Indonesia ini sejahtera begitu. Nah Pak Prof, terima kasih sekali lagi atas informasi dan penjelasannya. Semoga sehat selalu Pak Prof, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang setia melihat tayangan dari Catatan Akhir Pekan TV-mu setiap pekannya, dan jangan lupa terus saksikan Catatan Akhir Pekan TV-mu setiap pekannya hanya di TV-mu setiap Sabtu dan Ahad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.